Carilah ilmu agama, karena amal kita, perbuatan kita yang baik itu tidak akan bermanfaat kalau tidak didasari dengan ilmu agama. Karena kita katakan amal yang kita lakukan yang kita kira itu sah, jadi tidak sah karena ada kesalahan di sana. Nanti kemudian takut ada yang tidak sah, sholatnya takut ada yang tidak sah. Karena itu belajarlah ilmu, karena amal itu bisa dikatakan sah kalau kita sudah tahu hukumnya. Dan ilmu itu ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW kepada umatnya ada dua, ada yang disebut ilmu zahir, ada yang disebut ilmu batin. Ilmu zahir itu ilmu yang mengenalkan kita kepada hukum-hukum sholat, hukum-hukum puasa, hal-hal yang membatalkan, syarat-syarat dalam sholat itu wajib hukumnya. Kita wajib tahu sholat, hukum sholat, syarat-syarat sholat, hal-hal yang membatalkan dalam sholat, puasa, kewajiban puasa, syarat-syarat puasa, hal yang membatalkan puasa, itu kita wajib belajar. Dan yang semisalnya kalau kita bekerja ya harus tahu hukum jual beli, kalau semuanya. Kalau kita berumah tangga sama juga kayak gitu. Begitu juga kita wajib juga belajar ilmu batin. Apa yang dimaksud ilmu batin? Ilmu yang bisa menyebabkan hati kita ini bersih dari hal-hal yang merusak hati kita. Karena Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran hati itu satu di antara empat. Ada yang disebut namanya qalbun salim, hati yang selamat. Apa hati yang selamat? Hati yang selalu mencintai kebaikan dan menjauhi hal-hal yang kotor. Kalau diajak kebaikan, mau diajak taklim, diajak berilmu, diajak berzikir, diajak beribadah, dia semangat. Kalau diajak hal-hal kotor, dia tidak semangat, dia tidak mau, dia menjauh. Dia tidak bisa tenang dengan hal-hal yang kotor. Itu namanya qalbun salim. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Kemudian Al-Quran disebutkan ada qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu dia tahu ini baik, tapi dia tidak bisa melakukan, tidak berdaya, dikalahkan sama nafsu. Dia tahu kalau sholat jamaah itu enak, tapi dikalahkan sama nafsu sampai sholatnya sendirian. Dia tahu melihat perempuan dengan mahram itu tidak enak, tapi dia tidak berdaya. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak baik. Dia dikalahkan sama malas dan yang lain. Namanya qalbun marid. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau tidak diperbaiki bisa tambah sakit. Yang ketiga qalb a'ma, hati yang buta. Jadi buta ini tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek, tidak tahu. Yang penting buat dia menyenangkan, walaupun itu masih dia bakal lakukan. Itu namanya qalb a'ma. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Terakhir adalah qalb qasi, hati yang kaku. Hati kaku ini tidak mau hal-hal yang baik. Bukan zamannya hal-hal yang baik. Kalau pengajian tidak mau. Kalau biasa bismillah. Nah itu bukan kita tidak mau. Kalau terasa nih sampai subuh, ini namanya qalb qasi, dia tidak suka dengan hal-hal yang baik, tapi dia suka dengan hal-hal yang kotor. Fa inna ada dulu binasi murabbina rahimi qalbun. Rasulullah itu juga mengajarkan kita untuk memperbaiki hati. Kalau hati ini jangan sampai di hati yang keempat atau ketiga. Kalau kedua cepat-cepat diperbaiki supaya naik kepada qalbun salim. Begitu juga ilmu dasar isu nafas, mengetahui bawaan nafsu. Bawaan dari nafsu ini saya ngomong dari nafsu atau dari hati yang paling dalam. Itu namanya ilmu batin. Karena itu majelis pengajian, ada sunnah manfaat pengajian. Itu masih mikir ada yang lebih baik. Ada yang enak itu hadir pengajian daripada ngomong nggak jelas. Ikut pengajian, duduk dengarkan hal yang manfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Jika ra'aitum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu di jalan ada kebunan surga, mampir ke sana.
Sahabat tanya apa dia jannah, katanya suka majelis dzikir, majelis dzikir, majelis yang menghasilkan pahala. Karena itu bagi manusia dia dianjurkan untuk hadir majelis ilmu agama, tapi juga dia wajib untuk belajar ilmu agama. Jangan cuma hadir pengajian maksudnya dia belajar, karena ilmu agama itu tidak diikat sama umur. Ilmu agama itu tidak diikat sama umur. Kalau mungkin ilmu sekolah diikat sama umur, tidak mungkin kita masuk SMP umur 30 tahun, tidak mungkin. Kita masuk SMA umur 40 tahun juga tidak mungkin. Tapi ilmu agama tidak gitu. Kalau kita umur 30 tahun tidak bisa ngaji Al-Quran, dia cari guru ngaji Al-Quran. Katanya Allah ta'alamu minal mahdi ilal lahad. Kita tidak tahu hukum-hukum sholat, dia cari. Walaupun sudah punya cucu, belajar ilmu agama itu tidak diikat dengan waktu. Tidak ada katanya orang terlambat dalam menjadi orang yang baik. Apa yang kurang dia belajar dari sekarang. Karena itu pelajari kitab Umdah ya. Ini kalau zaman sekarang agak besar ini kitab Umdah ini ya. Ada namanya kitab Safinah, belajar. Begitu juga kitab Tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan hati, seperti kitab yang dikarang sama Al-Imam Al-Ghazali, atau yang dikarang sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Itu kitab-kitab sudah dibersihkan, sudah suci, orang-orang yang baik, dipelajari, difahami. Setidaknya kalau kita ini mendengarkan hal-hal yang baik, ceritanya orang-orang yang baik, insya Allah gerakan hati ingin menjadi orang baik itu selalu ada. Itu insya Allah akan selalu ada. Karena itu, ayo hadir majelis ilmu agama. Kalau kita merasa kurang ilmu agamanya, cari dulu ya. Cari dulu, oh saya kurang ilmu fikih, cari dulu ilmu fikih. Oh saya ini kurang ilmu tasawufnya, cari dulu ilmu tasawuf. Umur berapa pun, atau cucunya 20, kita cari dulu, tidak apa-apa. Wallahu a'lam.